Yang sama kita hormati Sahibul Hajah Bapak Asep Argi beserta Ibu Dwi Wulandari, yang mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau berdua bertahaddus bin nikmah, bertasyakur kepada Allah karena telah menghitankan kedua putranya. Mudah-mudahan setelah kedua putranya dihitan, yaitu Abizar Muhammad, Abizar Al-Ghifari dan Zaki Banu Ibrahim, Allah jadikan anak yang soleh, Allah jadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, qurratu a'yun, dimudahkan menuntut ilmunya, dipanjangkan usianya, diberkahkan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama hadir, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, kumpulnya kita di tempat ini membawa keberkahan juga keridhaan, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, pertama marilah kita menjaga syukur kita kehadirat Allah atas limpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat Bapak Asep Argi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, yang rizkinya seret dimudahkan oleh Allah, yang lagi sakit disehatkan oleh Allah, yang usahanya belum lancar dilancarkan oleh Allah dan diberkahkan kehidupannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam bersama kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaat itu, pertolongan itu sampai kepada kita semuanya yang suka membasahi mulut kita, membasahi lidah kita untuk terus pagi, sore dan malam membacakan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui kelak di yaumil qiyamah, diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala tamatil milad. Allahumma
Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab, maka suruh kita berbanyak membaca istighfar, membaca sholawat, bersedekah. Kenapa kita harus membaca itu istighfar di bulan Rajab? Karena pastinya di bulan Rajab ada keistimewaan tersendiri. Di mana keistimewaannya? Kita membaca istighfar, kalau bisa jangan sampai istighfar kita diistighfarin kembali. Karena istighfar itu membutuhkan kelegaan hati, membutuhkan ketulusan hati. Itu membaca istighfar. Istighfar kalau di bulan Rajab itu kesukaan kita, Pak. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu membaca satu bisa dikalikan, bisa digandakan. Kita membaca sholawat, kita membaca istighfar, itu ibarat kita sedang mencari ikan di tengah lautan. Kita membaca istighfar sama kayak kita bandingannya mencari ikan di tengah laut. Kenapa harus mencari ikan? Dan kenapa di lautan? Karena di bulan Rajab banyak diskonnya, juga banyak bonusnya. Orang membaca istighfar satu kali, kita melemparkan itu jala 30 jala di tengah lautan. Yakin tidak, Pak? 30 itu dapat atau enggak itu ikan? Dapat. Dari 1 sampai 30 jala pasti dapat itu ikan. Dan dapatnya ikan itu enggak mungkin ada yang kecil, hanya kecil saja, tidak mungkin. Yang gede pun ikut tersangkut di jala. Artinya apa? Bahwa kita setelah membaca itu istighfar di bulan Rajab, yakin kita membaca salawat dan juga istighfar, maka yakin istighfar itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak ada yang gak diterima, ada yang diterima kalau kita mau membaca istighfar. Keuntungan membaca istighfar di bulan Rajab. Kata Rasul, yang namanya bulan Rajab itu adalah sahrullah. Ar-Rajabu sahrullah, wa Sa'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Gusti Allah. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad. Sedangkan bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang belum sempat membaca istighfar, salawat maupun bersedekah, yuk bareng-bareng kita membaca istighfar, membaca sholawat. Tapi nanti di rumahnya masing-masing, karena keuntungannya lebih besar membaca istighfar. Berkaitan dengan malam hari ini, syukuran bertahadus binikmah khitan ini adalah, kalau di kampung saya itu namanya sunatan. Namanya sunatan. Kalau yang namanya sunat itu pasti pemotongan. Sunat itu dipotong. Apanya yang dipotong? Nah, trompetnya Pak R dipotong. Kalau dalam kitab fikih, yang namanya khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildash hasyafah, memotong ujungnya hasafah. Hasafah tahu, Pak? Hasafah itu helm.
Kenapa dipotong? Supaya kelihatan kinclong, supaya glowing, kileng-kileng, meling. Iya benar, emang belum pernah lihat. Coba dia. Kenapa harus dipotong? Ini bertentangan dengan kitab fikih. Padahal menurut Rasulullah, kata Rasulullah, yang namanya khitan itu adalah sunnatun. Al-khitanu sunnatun fi rijal. Bahwa yang namanya sunnat khitan hukumnya sunnah untuk orang laki-laki. Wa mukarramatul khitan wa mukarramatul lin nisa. Tapi kemuliaan untuk ibu, kemuliaan untuk anak perempuan. Berarti sunnah ini biasanya ada yang nanya. Yang namanya sunnah itu dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Betul, khitan ini hukumnya sunnah. Tapi ketika kita akan melakukan yang namanya ibadah kepada Allah, yaitu sholat, maka harus suci. Ini turun Nabi Ibrahim tatkala sholat, ada suara tuh, tohir nafsaka, tohir nafsaka, tohir nafsaka, 3 kali. Dengar suara itu dari atas, bukan dari suara setan, melainkan dari malaikat. Ya Ibrahim, kamu ibadah kepada Allah, kamu sholat beribadah kepada Allah, tapi dirimu belum suci. Maka kamu harus sucikan dulu. Disucikannya melalui apa? Yaitu khitan. Kala itu Nabi Ibrahim langsung khitan, langsung sunnah. Tapi pas waktu itu Nabi Ibrahim usianya menurut kitab ada yang ngomong 85, ada yang berbicara 80 tahun. Ya berarti wis apa Pak? Usaha alot itu. Di saat itu belum ada yang namanya silet, belum ada di zamannya Nabi Ibrahim. Apalagi kanter, belum ada. Gunting apalagi belum ada. Adanya kampak. Serius Pak ya. Adanya kampak. Belum ada laser. Zaman sekarang udah abiser memakainya laser. Belum ada laser, adanya kampak. Dan kata Rasulullah, yang namanya khitan itu kenapa harus di waktu kecil? Karena kalau waktu kecil masih empuk, dagingnya masih empuk. Laki-laki ya dihitan, perempuan juga dihitan. Tapi hitan kalau untuk perempuan namanya khifan, bukan hitan. Ibu-ibu dulu dihitan gak Bu? Kurang ngerti ya, nggak ngerti. Dihitan, ya. Karena untuk kemuliaan seorang perempuan, al-khitanu sunnatun firrijal wa mukarramatul linisa. Hukumnya sunnah untuk laki-laki dan juga memuliakan seorang perempuan. Jadi perempuan itu dihitan. Yang hitan itu adalah siapa? Biasanya dukun, bayi, bidan. Ya dihitannya juga nggak umur SMP enggak. Kok ketawa? Hitannya itu bukan di umur SMP atau kayak Abizar atau Banu kelas 5 ya, atau kelas 4 enggak. Pas waktu masih sebelum 1 tahun. Apanya yang disunat? Itunya ya, itu ya Pak RW tahu ya, karena udah pernah lihat ujung. Nanti tahu itu dihitan Pak, untuk kemuliaan seorang perempuan.
Makanya beda antara hitannya laki-laki, hitannya perempuan. Kalau yang hitan laki-laki makanya gini, ada ngeriung, ngundang kiai, ngundang ustaz, ya, ngundang warga, ngariung. Tapi kalau hitannya perempuan gak ngundang, gak ngundang. Nah, beda. Kenapa beda? Memang yang di hitan pun beda. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim di hitan pakai kampak, Pak, karena umur 80 tahun. Kira-kira kalau ada orang sunat hitan umur 80 tahun, itu wis salot, ya, gucel mungkin laser pun gak mempan, karena wis alot, karena sudah alot. Makanya disunahkan untuk laki-laki hitan itu di waktu kecil. Untuk apa? Menghilangkan najis. Maka ini ada hubungannya dengan sholat. Anak laki-laki yang belum sunat, umurnya 2 tahun, digendong tuh sama bapaknya sholat, ya, digendong biasanya ngikut sholat. Habis kencing digendong sampean, berarti itu bawa najis, ya, itu bawanya najis. Makanya ayo yang punya bapak-bapak yang punya anak-anak belum dihitan, hitan. Saya nggak mau panjang lebar karena ini tadi suruhnya kultum. Tapi yang lebih penting untuk orang tua adalah salah satunya kewajiban orang tua kepada anak yang pertama, yaitu memberikan nama yang bagus. Nama kok nggak bagus, nama kok kliwon, ya, nama kok pon, nama kok kemis. Suruh dibuatkan nama yang baik. Contoh, namanya malah malaikat, gak apa? Ibrahim. Nama nabi boleh, nabi Ibrahim. Malaikat boleh sekali-kali kasih nama Israel. Ya gak apa-apa, Bang. Anaknya siapa namanya? Israel. Ini hujan ini, Bang. Jadi saya tutup ini, Bang, dengan sangat terpaksa. Ya, mudah-mudahan berkah kabeh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan hitannya setelah dihitan Allah jadikan anak yang soleh, Pak, ya. Yang hadir pada malam hari ini juga berkah semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan ya wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara yang kita lalui, untuk itu sebelum mubarak kita tutup sama-sama kita hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala kehadiran kami mewakili Baitul Bait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.